Selamat datang di channel YouTubeku Idil Akbar. Jangan lupa di subscribe, nonton, like, dan share supaya saya tambah semangat buat konten dan memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan selamat menonton. Terima kasih. Ini lagi di Kebun Raya Bogor. Itu hari Minggu, jadi kita jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Halo Leta. Nih mau jalan-jalan pakai mobil keliling. Ini lagi jalan-jalan. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Di sini saya akan menjelaskan atau menjadi guide daerah dari Kebun Raya Bogor. Yang pertama dimulai dari usia Kebun Raya Bogor terlebih dahulu. Saat ini untuk usianya sudah mencapai 206 tahun. Yang dibangun di tanggal 18 Mei pada tahun 1817. Menjadikan juga Kebun Raya Bogor ini sebagai kebun raya tertua di Asia Tenggara dan memiliki luas sekitar 87 hektar. Untuk pendirinya Profesor Edward yang asal dari Jerman. Kemudian juga untuk total di dalamnya kurang lebih terdapat 13.000 tanaman, di mana itu semua sudah dikelompokkan sesuai dengan suku, jenis, dan juga family-nya masing-masing. Contoh di area kiri ada kelompok dari tanaman paku dengan jenis dari Pakis raksasa yang bisa tumbuh tinggi mencapai kurang lebih di 5 bahkan sampai 7 meter. Sedangkan juga di area sisi kanan di sini ada koleksi dari pandan raksasa yang biasa tas maupun juga dompet, dan banyak ditemuinya di area pantai, rawa-rawa maupun juga di area sungai. Selanjutnya melewati koleksi dari tanaman air yang dikenal dengan taman akuatik, terdapat di bagian area samping kanan. Untuk isinya contoh ada pisang air, talas air, eceng gondok, papirus, teratai maupun juga ada melati air pada bagian area kanan bawah tersebut. Ya, lalu juga masuk ke bagian area dari palme, keluarga palem-paleman. Dengan contoh di area palem ini ada koleksi dari salak, contoh untuk pohonnya di bagian samping kanan ataupun di bawah sana itu ada salak codet dan juga salak pondok. Jadi juga ada lontar, pohonnya yang paling tinggi ada di bagian tengah, dan lontar biasa memiliki buah yang dinamai dengan buah siwalan yang mirip seperti kolang kaling. Selain itu juga ada pinang, kemudian ada yang sejenis dengan kurma, palem merah dan palem putih. Berikutnya melewati jembatan putih yang di bawahnya ada Sungai Ciliwung. Sungai langsung mengalir ke bagian Depok atau Jakarta. Dan Sungai Ciliwung di sini juga membuat Kebun Raya Bogor menjadi dua bagian. Jadi terdapat area 1 maupun juga area 2 pada bagian depannya ini. Ya, bagian kanan koleksi randu atau pohon kapuk. Contohnya ada randu kembar yang usianya sudah mencapai 103 tahun dengan tahun tanam di 1914 atau 1918. Dan di depannya masuk ke bagian area Taman Astrid yang merupakan taman utama dari Kebun Raya Bogor yang diresmikan pada tahun 1928. Di area kanannya ada koleksi dari teratai raksasa Victoria Amazonica yang asal dari sungai Amazon, Brazil. Kemudian juga ada monumen ke 200 tahun Kebun Raya Bogor. Kemudian juga monumen ke 200 tahun Kebun Raya Bogor yang bertepatan pada tahun 2017 yang di bagian samping kiri. Di atas juga ada Resto Rasa yang pernah dikunjungi oleh Barack Obama pada tahun 2017 ataupun juga dibuka untuk umum dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pintu masuk tercepat melalui area pintu 3.
Ya, selanjutnya koleksi dari pohon damar dapat di bagian area sisi kanan maupun juga di kiri. Pohon damar ini biasa digunakan sebagai industri korek api, papan, lantai, dan juga peralatan musik. Sedangkan dari bagian getahnya digunakan untuk pembuatan lilin maupun juga untuk pembuatan resin. Misi. Ya, di tengahnya ada hiasan jenis dari bunga kana hibrida atau bunga tasbih. Dia berjenis umbi juga, jadi masih bisa dikonsumsi dari si umbinya ini yang biasanya dikukus dengan rasa yang bisa disebut manis. Ya. Baik. Selanjutnya pohon baobab yang asal dari Madagaskar atau bentukan seperti bonsai. Pohon baobab pun di sini kadang dikenal dengan sebutan pohon terbalik karena si rantingnya yang dimiripkan seperti akar terbalik. Ya, dari Afrika dan menampung air di batang pohonnya mencapai di ratusan atau bahkan ribuan liter. Ya. Permisi. Oh iya. Oke, kalau untuk koleksi dari sukun, nangka dan clue itu ada di bagian area depan. Kalau untuk pohon jodohnya nanti ada di area samping kanan ya, Bapak Ibu. Jadi ada sepasang pohon yang berbeda jenis yang digabungkan, yang dibiaratkan juga sebagai sepasang cowok ataupun juga cewek. Untuk pohonnya sudah terlihat tampakkan dari bagian akar yang cukup besar. Oh, ini pohon jodoh. Ya, ini pohon jodoh yang usia sudah mencapai 157 tahun. Dengan tahun tanamnya di 1866. Ya, masing-masing jenisnya ada pohon meranti dan juga beringin. Untuk meranti yang samping kiri, kalau untuk pohon beringin di bagian samping kanannya ya, Bapak Ibu. Ya, 157 tahun. Pohon apa namanya? Meranti sama beringin disebutnya pohon jodoh. Meranti sama beringin. Ini juga meranti-merantian di samping kanannya yang biasa digunakan untuk pembuatan kusen ataupun furnitur. Dia masuk ke kayu keras. Dan juga melewati situs cagar budaya Komplek Makom Keramat dari istri Prabu Siliwangi, yaitu Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Dan juga ada Mbah Jepra, Mbah Baul, dan juga Solendang Galuh Pangkuan yang bisa dikunjungi untuk berziarah, tentunya masuk ke dalam yang tersebut. Di area kiri juga ada jembatan merah. Saat ini jembatannya sudah ditutup karena sudah rapuh atau sudah tua ya, dari bagian samping kiri, yang dibangun pada tahun 1823 dan ditutup pada tahun 2019. Excuse me. Obat itu obat liver atau hepatitis. Dengan cara direbus rebungnya baru diminum air rebusan dari si bambu kuning ini. Bisa Bapak? Oh iya. Liver atau hati ya. Yang kanan ada bambu tali, bambu yang digunakan sebagai lumpia juga bisa ya, dari rebungnya atau di sayur, di gulai masih enak. Selanjutnya bambu hitam yang digunakan sebagai alat musik angklung atau calung. Untuk bambunya yang kanan ini Bapak Ibu untuk bambu hitam. Kalau yang besar ini bambu raksasa dengan diameter yang cukup besar ya, makanya ini tergolong bambu raksasa masuknya. Oke, di depannya lagi ada istana. Ini Istana Bogor merupakan kediaman resmi dari Pak Jokowi yang memiliki luas 28 hektar. Dibangun pada tahun 1745 sehingga untuk usianya sudah mencapai 278 tahun dan juga sudah bangunan yang ketiga atau sudah renovasi. Namun juga di dalam area kiri ada makam Belanda, kurang lebih ada 42 makam. Dan mereka rata-rata meninggal akibat terkena wabah malaria. Ya, itu di dalam sana. Lewati kembali jenis dari bambu raksasa yang asal dari daerah
daerah Myanmar rata-rata diameter di 30 sampai 60 cm dan juga untuk pertumbuhan per hari yang sangat subur mencapai di 10 bahkan sampai 20 cm per hari ya. Untuk bambu raksasa yang Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, dinonton, like, dan share. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.